Oke, contoh soal yang pertama yaitu tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan CuSO4 dengan elektroda PT. Nah, sebelumnya kita jabarkan terlebih dahulu CuSO4 menjadi Cu2 plus ditambah SO2 min. Nah, untuk reaksinya kita pertama yang di katoda. Katoda ini karena dia bentuknya larutan mengandung air dan katoda kalau dia mengandung air jadi kan yang bereaksi air, tetapi pada soal ini kita ingat direct volta H2O melawan Cu. Kenapa Cu? Karena pada katoda yang dimainkan adalah yang depan atau kationnya. Kita tengok direct volta H2O dengan Cu. Jadi yang menang adalah Cu. Dalam direct volta semakin ke kanan artinya semakin mudah bereaksi. Jadi katodanya kita tulis Cu2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, yang anoda adalah yang main ada yang belakang, yaitu si anionnya. Kita tengok elektrodanya PT, sukar bereaksi. Jadi yang bereaksi adalah anion itu sendiri. SO4 ini adalah sisa asam oksi. Jadi jika dia sisa asam oksi jika dia sisa asam oksi yang bereaksi adalah si air, dia menghasilkan pada anodanya 2H2O menghasilkan 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Setelah itu kita samakan koefisiennya terlebih dahulu. Di sini 2 elektron, di sini 4 elektron. Jadi di katodanya ini kita kalikan dengan 2, anodanya kita dengan kali 1. Setelah itu kita kalikan menghasilkan 2 Cu 2 plus ditambah 4 elektron menghasilkan 2 Cu. Kalau yang anodanya 2H2O ditambah menghasilkan 4H plus tambah O2 menghasilkan 4 elektron. Jadi reaksinya 4 elektron sama 4 elektron bisa kita coret habis menjadi. Jadi hasil reaksinya ada 2Cu2 plus ditambah 2H2O menghasilkan 2Cu ditambah 4H plus tambah O2. Nah, ingat kawan-kawan pada reaksi elektrolisis ini yang kita harus pahami adalah trik asik dari direct volta. Kita lanjutkan yang kedua yaitu tuliskan reaksi elektrolisis dari leburan MgCl2 dengan elektrode PT atau platina. Pada soal ini berbeda pada soal yang sebelumnya, tapi tidak jauh beda. Karena apa? Pada soal ini dia berbentuk leburan, artinya tidak mengandung air. Nah, langkah pertama kita jabarkan terlebih dahulu. MgCl2 menghasilkan Mg2 plus ditambah 2 Cl2 min. Katodanya ingat bentuknya leburan. Kalau dia bentuk leburan, pada katodanya ada yang diserang, ada yang depan, kationnya. Jadi yang bereaksi adalah kation itu sendiri. Mg2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Mg. Anoda yang main di belakang ini ya, jadi anionnya. Karena bentuknya dia leburan, jadi yang bereaksi adalah anion itu sendiri. 2Cl min menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Nah, ini kan koefisiennya udah sama, jadi bisa kita hilangkan atau kita coret. Menghasilkan Mg2 plus ditambah 2 Cl min menghasilkan Mg ditambah Cl2. Jadi reaksi elektrolisis pada soal ini adalah Mg2 plus ditambah 2 Cl min menghasilkan Mg tambah Cl. Mudah bukan? Ingat, katoda kuncinya. Katoda itu karet, katoda reduksi, anoda anoks, anoda oksidasi. Kalau di katoda yang main depan, anoda yang main belakang. Katoda yang main kation, anoda yang main anion. Kalau dia bentuknya leburan, jadi itu kation ataupun anion itu sendiri. Jika dia bentuknya larutan, dia mengandung air dan harus diperhatikan menggunakan direct voltanya. Paham ya? Soal yang ketiga yaitu berapa Faraday arus listrik yang diperlukan untuk menghasilkan 2,25 gram aluminium. Nah, kalau tipe jenis soal yang ketiga ini adalah jenis hukum Faraday. Ini termasuk hukum Faraday pertama. Karena apa? Ciri khas dari hukum Faraday pertama yaitu salah satu molekul atau senyawanya diketahui.
Nah, kita bikin penyelesaiannya. Diketahui massa aluminium yaitu 2,25 gram, AR atau massa molekul relatifnya 27, dan yang ditanya yaitu Faraday-nya. Kita jawab sebelum itu Al sama dengan Al 3 plus ditambah 3 elektron menghasilkan Al. E itu ekuivalen atau massa ekuivalen adalah Ar per val. Val ini adalah valensi. Valensi Al kita lihat dari muatannya. Jadi karena Al ini adalah logam, kita lihat dari muatannya, valensinya adalah 3. Setelah itu ada rumus trik asik dari hukum Faraday adalah ini. Trik asiknya Faraday sama dengan mol dikali valensi. Rumus mol seperti yang kita pelajari pada awal kita masuk, yaitu rumus mol gram per AR dikali valensinya 3. Kita masukkan datanya 2,25 dibagi 27 AR AL. Massa molekul reaktif Al ada 27 gram per mol. Ini sudah ketentuan, jadi kita masukkan datanya, kita peroleh 2,25 per 27 dikali 3 sama dengan 0,25 Faraday. Jadi pada soal ini Faraday arus listrik yang diperlukan untuk menghasilkan 2,25 gram aluminium adalah 0. Selanjutnya yaitu soal yang keempat. Tuliskan reaksi elektrolisis dari leburan AlCl3 dengan elektrode C. Kita jawab seperti biasa, seperti yang tadi kita jabarkan terlebih dahulu, yaitu AlCl3 menjadi atau menghasilkan Al3 plus ditambah 3Cl min. Nah, kita cari katoda. Ingat, dalam soal ini bentuknya adalah leburan, jadi tidak mengandung air. Nah, kalau yang katoda ini yang dimainkan adalah ini, depan, kationnya. Jadi karena leburan tidak mengandung air, jadi yang bereaksi pada katoda adalah kation itu sendiri. Jadi Al3 plus ditambah 3 elektron menghasilkan Al. Yang anoda, ingat, ini adalah elektrodenya PT. PT termasuk elektroda inert, yang artinya pasif atau sukar bereaksi. Jadi yang bereaksi pada soal ini anodanya adalah Cl3. Jadi anodanya 3Cl min menghasilkan Cl3 ditambah 3 elektron. Setelah itu kita coret 3 elektron sama 3 elektron bisa kita coret menghasilkan. Jadi reaksinya Al3 plus ditambah 3Cl min menghasilkan Al ditambah Cl3. Nah, ini jawaban untuk nomor 4. Soal yang kelima yaitu berapa massa logam perak yang diendapkan jika arus listrik sebesar 5 ampere dialirkan ke dalam larutan AgNO3 selama 10 menit. Nah, kita bikin penyelesaian terlebih dahulu. Diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui I adalah arus listrik sebesar 5 ampere, waktunya 10 menit, kita jadikan ke sekon menjadi 600 sekon. ArAg adalah 108 gram per mol, masanya yang ditanya adalah massa dari Ag atau perak. Kita jawab, kita terlebih dahulu kita jabarkan AgNO3 menjadi Ag plus ditambah NO3 min. Faraday sama dengan mol dikali val. Dalam ini adalah trik asik dalam rumus hukum Faraday pertama, di mana Faraday ini rumusnya I dikali T per 96.500. Rumus mol ada gram per AR dikali val. Kita masukkan datanya terlebih dahulu. 5 dikali 600 per 96.500 dikali gram per 108 dikali valensi. Valensi Ag atau perak adalah sama dengan 1. Karena apa? Ag merupakan logam, jadi valensinya adalah sesuai dengan muatannya. Kita Ag yang ditanyakan gram atau massanya, jadi kita tulis ulang, kita turunkan. 5 dikali 600 sama dengan 3000 per 96.500 sama dengan gram per 108. Setelah itu kita kali silang, setelah itu kita olah jadi gram sama dengan 3000 dikali 108 adalah 324.000 per 96.500. Ini di 96.500 ini kita pindahkan ruas menjadi bagi, jadi 3.200
324.000 dibagi 96.500 menghasilkan 3,35 gram. Jadi massa peraknya adalah 3,35 gram.